Kira-kira Om Bi ngabisin budget berapa ya? Oke Sobat Jiwab, kali ini kita kedatangan sebuah mobil mobil Xpander 2017 tipe sport. Nah, kita lihat memang mobil ini sudah banyak perubahan, sudah banyak modifikasi. Nah, nanti akan kita lihat ya sejauh mana perubahan atau modifikasinya itu seperti apa. Karena lumayan dari segi eksterior, dari interior udah cukup banyak yang sudah dirubah dengan fitur-fitur yang lebih dibandingkan spek standarnya. Nah, ini merupakan mobilnya Om Bi. Nah, kita akan review apa saja sih perubahannya. Check it out. Nah, oke, kita mulai di bagian pertama, bagian eksterior. Nah, eksteriornya kita lihat dari sisi depan dulu ya. Dari sisi depan pertama kita lihat dari udah dipasang kamera 360. Jadi di sini di depan sudah ada kamera, ini udah custom. Jadi kameranya nanti akan kita lihat di sisi samping juga. Yang selanjutnya adalah kita lihat di bagian headlamp. Nah, headlampnya sudah rubahan. Jadi awalnya adalah masih menggunakan halogen. Nah, sekarang kita sudah menggunakan biled. Bilednya sudah dipakai model biled dan cahayanya jauh lebih terang dibanding versi standar. Nah, untuk versi awalnya atau versi standar, fog lampnya masih di sini. Nah, kita lihat nggak ada. Dipindah kemana? Ke sini. Nah, ini udah dipasang fog lampnya 3 warna. Jadi nggak perlu khawatir nih kalau misalkan di malam hari kalau nggak tembus kabut. Jadi ini ada warna kuning, ada warna warm white, ada warna white-nya juga, sehingga berpadu dengan lampu headlampnya juga. Nah, yang unik lagi ini adalah lampu senjanya dikalibrasi atau digabungkan dengan model sen yang running. Nah, nanti saat dia running, saat dia menggunakan sennya akan running. Nah, akan lebih ciamik sih dibandingkan dengan versi standarnya. Nah, ini di bagian posisi depan. Kita lihat di posisi sampingnya atau bannya ya. Bannya ini sudah dirubah. Jadi kalau awalnya kalau mode sport kombinasi velgnya masih yang standar. Nah, ini sudah diganti model Xpander Cross. Nah, Xpander Cross ini menggunakan two tone. Jadi ya warnanya kombinasi dari hitam dengan warna silver. Nah, ini sudah dilengkapi oleh tire pressure monitoring system. Jadi ini sudah dapat kita tahu nih tekanan bannya di berapa di masing-masing ban. Untuk bannya masih format yang sama, yaitu dengan ukuran 205, rasio 55 dan ring 17. Nah, ini juga kita lihat dari sisi pengereman. Ternyata sudah dikombinasi juga nih. Ini sudah dimodifikasi, jadi diganti menggunakan non-stop, sehingga kita punya disc brake-nya udah beda. Bedanya apa? Kalau yang di bagian standar dia polos nih, nggak ada alurnya, grafisnya ini ada lubangnya. Kalau yang sudah menggunakan non-stop, sehingga apa? Fungsinya ada lubang di sini, ada alur-alurnya adalah supaya sirkulasi udaranya jauh lebih baik dengan versi standar. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan sirkulasi udara yang baik, pengereman akan jauh lebih baik juga. Sisi samping, nah tadi nyambung ke kamera 360. Nah, ini udah di custom juga. Jadi di sisi spion kiri sudah ada kamera 360, sehingga untuk melihat sisi sebelah kiri driver. Nah, ini juga sennya juga sudah diganti, model running juga. Nah, ini nyambung ke bagian sen yang di bagian depan. Jadi makin ciamik kelihatannya. Nah, untuk bagian handle-nya juga udah dirubah. Jadi ini menggunakan versinya Xpander Ultimate. Kalau yang biasa kan warnanya masih standar ya. Ini sudah diganti chrome karena biar nyambung ke listnya. Karena listnya kalau sporty kan sudah chrome juga. Oke, untuk bagian belakang secara sekilas memang headlampnya
memang terkesan standar. Tapi kalau kita nanti coba nyalain, nanti kita akan tes ya, ini akan berubah. Jadi posisi dari yang umumnya stop lamp itu berada di sini nyala ya, menggunakan lampu bohlam, tapi ini enggak. Tapi sudah diganti secara instrumennya di dalamnya. Jadi posisi pengereman itu tergabung atau gabung menjadi satu di fungsi lampu headlampnya sendiri, sehingga stop lamp ini nggak kepake. Jadi semuanya menggunakan LED. Nah, yang unik lagi adalah versi dari sennya juga. Jadi sennya itu model running juga. Jadi di saat dia sen, nah nanti akan running di sini. Jadi nyambung dengan posisi lampu mundur. Tapi nggak akan tabrakan, tenang aja. Jadi lampu sennya nanti akan running sama-sama kanan kiri. Kesannya akan jauh lebih sporty dan makin ciamik ini punya mobil. Begitu pula dengan reflektornya sudah dirubah juga. Jadi ini udah dirubah dibanding standarnya. Nah, yang menarik ini sudah menggunakan power backdoor. Nah, ini sudah power backdoor-nya nyambung dengan ada sensor dari kick sensornya juga ada, maupun dari tombolnya di bagian dalam bagasi. Antena belakang sudah diganti model shark fin sih, jadi lebih jamik lah. Oke, di bagian belakang kurang lebih itu. Nah, nextnya kita bagian lihat di bagian interior. Oke, kita sekarang udah berada di dalam mobil Ombi Expander Sport 2017. Apa kelihatan bedanya coba? Oke, secara umum memang model sport ini untuk versi dari Expander adalah memang kombinasi full warna hitam. Nah, untuk mobilnya Ombi ini di Expander, kita lihat beberapa instrumen maupun panel sudah berubah. Contoh pertama adalah secara jok. Jok ini sudah semuanya sudah menggunakan full kulit. Jadi dari bagian depan, baris kedua maupun baris tiga sudah menggunakan full kulit. Nah, nyambung juga di bagian karpet dasar. Ternyata di karpet dasar, wow, ganti kulit juga. Nggak main-main memang. Oke, nah dilengkapi juga armrestnya sudah dimodif sedemikian rupa, jadi memberikan kenyamanan tersendiri bagi driver maupun penumpang. Nah, di armrest itu di posisi pintu juga sudah diganti menggunakan kulit juga, jadi nyaman kalau dibandingkan dengan versi standar sebelumnya. Nah, untuk posisi power window ini sudah dirubah juga, jadi semuanya sudah menggunakan auto untuk keempat sisi power window. Nah, kalau model yang lama hanya di sisi driver yang model auto, tapi untuk yang ini sudah menggunakan semuanya sudah auto, jadi cukup menarik tuh. Nah, kita lihat dari sisi setir ini sudah dirubah juga menggunakan setirnya Pajero. Jadi ini sudah di setting. Nah, ini setirnya juga sudah dibalut kulit dengan komposisi masih standar tampilannya, dan di sini ada fitur-fiturnya juga nyambung ke di speedometer. Nah, kalau ditanya cruise controlnya gimana? Tersedia di sini. Jadi ini sudah dilengkapi cruise control yang berkolaborasi dengan speedometernya, karena speedometer juga sudah diubah dengan menggunakan model Pajero. Ternyata di Pajero itu bisa disubstitusi ke sini, sama ternyata plug and play. Jadi secara tampilan kita lihat sudah full LCD, beda dengan versi Expander yang standar yang masih menggunakan model analog. Nah, kalau ini sudah menggunakan full LCD, baik dari segi tampilan odometer, tampilan speedometer, indikator bensin maupun indikator udara atau indikator radiator itu sudah full digital. Tuas
sen maupun tuas wiper juga sudah dimodif juga menggunakan mobil Pajero. Yang menarik lagi adalah di bagian sisi AC. Ternyata AC-nya ini sudah dirubah. Kalau model yang expander lama, yang model sport, ini masih menggunakan knob. Jadi diputar-putar ya, masih menggunakan konvensional biasa. Nah, ini sudah menggunakan format digital. Kita cek. Tuh, sudah. Jadi fan-nya kita bisa atur secara digital. Begitu pula dengan pengaturan suhunya. Kita bisa atur juga di sini. Nah, posisinya juga plug and play. Nah, dimana kalau soketnya juga plug and play. Jadi ini bisa terpasang sempurna di mobil expander sport ini. Nah, semua juga pengaturannya berfungsi dengan baik, dengan sempurna. Kita lihat AC on, bisa diatur kedinginan secara maksimal, modenya kita bisa atur, kita pengen hembusannya kemana, apakah ke kepala, ke kaki, kita bisa atur. Nah, ini semua berfungsi secara normal. Sudah dipasang tadi kan pengukur tekanan ban. Nah, ukurannya ada di sini, jadi terpasang dengan baik. Berapa sih tekanan ban yang ada di 4 sisi ban ini, itu ada diukur, bisa dilihat di sini. Nah, untuk dari posisi tuas wiper maupun tuas sen, nah ini kombinasinya sudah menggunakan, secara customnya adalah menggunakan sensor. Jadi ini sudah dilengkapi sensor di sini. Jadi ini sudah auto wiper juga. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan hujan, kita setting auto, nah wiper akan berjalan sendiri. Nah, untuk yang auto di sini adalah auto sudah mengatur untuk posisi headlampnya. Jadi headlampnya kita posisi auto. Nah, dia akan menyala jika posisi cahaya di luar itu sudah redup. Nah, kalau redup sudah sore, nah dia akan menyala sendiri secara otomatis. Kita coba lihat di bagian sisi kabin. Untuk di spion ini sudah juga dirubah. Jadi ini sudah menggunakan model Pajero juga, dengan sudah menggunakan auto dimming. Nah, kelebihannya ini adalah sudah menggunakan kompas. Jadi ini ada semacam LCD kecil di bagian kaca spion ini. Jadi ini menunjukkan huruf W artinya west, berarti di posisi barat. Kita sekarang menghadap posisi barat. Menarik. Yang selanjutnya adalah secara kita lampu kabinnya ini juga sudah rubahan dengan kombinasi ambient light. Jadi ini menggunakan mobil Innova ya. Jadi ini sudah menggunakan ambient light, begitu pula dengan ambient light yang ada di sisi pintu di door trim. Ini sudah menggunakan ambient light juga kanan kiri, dan ini juga ada boot panelnya yang mirip-mirip dengan model Ultimate. Oke. Kita sekarang ada di posisi jok kedua. Mirip-mirip dengan posisi jok pertama. Jadi semua sudah full custom. Joknya sudah menggunakan full kulit juga, dan sama di bagian depan, di bagian karpet dasar juga sudah menggunakan custom dari karpetnya adalah menggunakan kulit. Nah, untuk di bagian door trim sudah dilengkapi dengan ambient light juga, dengan warna-warna bisa ganti-ganti secara otomatis, ditambah panel boot panelnya. Boot panel seperti Ultimate dipasang di door trimnya sporty, jadi makin ciamik juga. Nah, nggak lupa adalah posisi armrestnya. Ini juga sudah dirubah, sudah di custom sebagian rupa, dan sudah dilengkapi dengan cup holder di tengah. Jadi kalau ada penumpang di baris kedua ini hanya 2 orang, nah ini bisa dipakai untuk sebagai armrest dan untuk cup holder di sini. Nah, untuk di bagian atas kita lihat di posisi kabin. Jadi double blower di Mitsubishi Xpander ini adalah knob pengaturannya adalah untuk yang standar itu biasa-biasa aja, nggak ada warnanya, tidak ada cahayanya. Nah, ini sudah di custom sehingga kalau malam hari ini udah di custom, jadi tahu nih misalkan kita pengen ngatur knob ini, ngatur suhunya dengan kecepatan AC berapa, nah kita bisa atur dengan cahaya yang muncul, sehingga kalau malam hari kita bisa melihat posisi kecepatan dari speed AC-nya
di sini. Oke Sobat Jimob, itu tadi kira-kira apa sih ubahannya di mobil Xpander Sport ini. Xpander Sport ini tahun 2017 punya Ombi. Sudah beberapa panel yang kita sebutkan tadi ya, apa aja. Nah, secara umum mobil ini cukup menarik ya, dengan banyak kombinasi rubahan-rubahan yang sudah didemikian rupa oleh Ombi, sehingga secara tampilan jauh lebih menarik dan jauh lebih eye-catching. Nah, kira-kira nih Sobat Jimob, sebagai penutupan dan sebagai kesimpulan, kira-kira dari rubahan-rubahan tadi, kira-kira Ombi ngabisin budget berapa ya? Nah, silahkan komen di bawah ini untuk kira-kira estimasi budgetnya di berapa. Sobat Jimob, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita punya program untuk kalau misalkan rekan-rekan ini ngambil mobil bekas, bisa membeli di showroom NND, dan bagi teman-teman pedagang yang ingin mengambil mobil bekas juga bisa melalui grosir mobil. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu review selanjutnya. See you on.